Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, kita dipertemukan lagi pada semester 2. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Karena pandemi belum berakhir, maka kegiatan pembelajaran belum bisa tatap muka dan masih daring. Oleh karena itu, tetap patuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Semoga pandemi segera berakhir dan kita dapat belajar secara tatap muka. Amin ya robbal alamin. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai teks negosiasi. Ya, saya ulangi lagi, teks negosiasi. Sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Biasanya dalam kegiatan jual beli, kalian sering dengar kata-kata nego, atau kalian juga pernah yang namanya tawar-menawar, pernah membeli apa, itu kan juga pernah. Nah, langsung saja, apa itu negosiasi? Ya, teks negosiasi adalah teks berbentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencari kesepakatan di antara pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Pada dasarnya, negosiasi dilakukan untuk mencapai tujuan yang sepadan di antara kepentingan yang berbeda. Jadi perundingan ya untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang selanjutnya adalah ciri-ciri teks negosiasi. Itu ada 5. Yang pertama, memiliki partisipan. Contohnya, pihak yang menyampaikan pengajuan dan pihak yang menawarkan. Biasanya antara penjual dan pembeli. Pada beberapa teks negosiasi, untuk memecahkan konflik bisa terdapat partisipan ketiga yang berperan sebagai penengah, pemandu, atau perantara. Yang kedua, terdapat kepentingan yang berbeda dari pihak yang terlibat. Jadi untuk mencari kesepakatan itu tadi ya, makanya kepentingan yang berbeda. Yang ketiga, berisi pengajuan dan penawaran dari pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. 4. Adanya kesepakatan yang didapat disetujui oleh semua pihak sebagai hasil negosiasi. 5. Terdapat ungkapan yang bersifat persuasif atau membujuk atau mengajak. Pola penyajian teks negosiasi. Ya, pola penyajian teks negosiasi itu ada 3. Teks negosiasi berbentuk dialog. Penyajian teks negosiasi dalam pola ini diwujudkan dalam bentuk dialog menggunakan kalimat langsung. Ya, contohnya percakapan. Itu bisa jadi dialog. Kemudian yang kedua, teks negosiasi narasi atau cerita pendek. Pola ini menyajikan teks negosiasi dengan gabungan narasi dan dialog kalimat langsung. Jadi seperti paragraf, tapi juga ada percakapannya. Kemudian yang ketiga, teks negosiasi yang disajikan melalui surat. Nah, ini melalui surat seperti surat lamaran pekerjaan atau surat penawaran kepada perusahaan. Nah, untuk contohnya akan saya bahas untuk pertemuan berikutnya. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks negosiasi, yaitu menggunakan bahasa yang santun, terdapat ungkapan persuasif atau mengajak atau memujuk, berisi pasangan tuturan, kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan dua belah pihak, bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Itu contohnya antara penjual dan pembeli. Jadi pembeli ingin mencari barang dan penjual menawarkan barang atau memberikan barangnya. Terus yang selanjutnya, tidak berargumen dalam satu waktu. Didasari argumen yang kuat disertai fakta. Minta alasan dari pihak mitra negosiasi, mengapa ya dan mengapa tidak. Misalnya tidak setuju alasannya apa, misalnya setuju alasannya apa. Yang terakhir, jangan menyela argumen. Jadi saling menghormati.
Kemudian struktur teks negosiasi, yaitu 1. Orientasi. Kalimat pembuka, biasanya ucapan salam, fungsinya untuk memulai negosiasi. Itu orientasi. Kedua, permintaan. Suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Ya, jadi pembeli menanyakan suatu barang. Kemudian yang ketiga, pemenuhan. Kesanggupan hal berupa barang atau jasa dari penjual yang diminta oleh pembeli. Jadi pembeli itu menawarkan barang apa yang dijual kepada pembeli. Kemudian yang selanjutnya keempat itu adalah penawaran. Penawaran di sini adalah puncaknya negosiasi yang terjadi. Kedua belah pihak saling tawar-menawar. 5. Persetujuan. Kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Jadi sama-sama setuju. Kemudian pembelian, keputusan konsumen jadi menyetujui negosiasi itu atau tidak. Pembelian biasanya pembayaran bisa juga. Terus kemudian yang ketujuh adalah penutup. Kalimat penutup biasanya ucapan salam atau terima kasih. Nah, untuk pembelajaran kali ini tentang teks negosiasi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.